Selamat datang di Ensa Selabar TV. Di video kali ini saya akan membahas sebuah film menegangkan berjudul TN. Seperti di video sebelumnya, kali ini saya bahas film zombie lagi. Perhatian, video ini mengandung spoiler. Oke, kita mulai. Cerita dimulai di kota Roma yang ramai. Seorang pengusaha muda dan sukses bernama Claudio Verona sedang bersiap berangkat kerja. Namun, harinya sudah dimulai dengan buruk karena ia dijemput oleh sopir baru, bukan sopir pribadinya yang biasa. Selain itu, pagi itu lalu lintas Roma tampak jauh lebih padat dari biasanya. Akibatnya, Claudio tiba di kantor sangat terlambat. Setibanya di sana, ia diberitahu bahwa seorang klien penting sudah menunggunya di ruang kerja. Dengan terburu-buru, Claudio naik lift bersama rekan kerjanya, Marta. Dalam percakapan singkat, terungkap bahwa keduanya pernah menjalin hubungan gelap sebelum Claudio menikah. Saat lift mencapai lantai tujuan, Marta keluar lebih dulu, sementara Claudio memandangnya dengan tatapan yang sedikit aneh. Tak lama kemudian, lift berhenti di lantai lain untuk menjemput penumpang baru. Mia, seorang kolega lainnya, masuk ke lift. Ketika lift naik, Claudio menerima telepon dari istrinya, Lorena. Lorena terdengar cemas dan memberitahukan tentang berita kerusuhan besar yang terjadi di seluruh kota Roma. Beberapa jalan utama bahkan telah diblokir. Namun, di tengah percakapan itu, lift tiba-tiba macet. Claudio kesal dan mengakhiri panggilan dengan istrinya. Sebelum menutup telepon, Lorena sempat mengingatkan Claudio untuk membeli susu dalam perjalanan pulang. Meski situasi di luar sedang kacau, jangan lupa mampir ke peternakan Mario, katanya dengan nada bercanda. Setelah menutup telepon, Claudio segera menekan tombol darurat dan menghubungi teknisi gedung. Kepada kepala teknisi, ia melaporkan bahwa lift macet dan mendesak agar masalah ini segera diselesaikan. Sang teknisi menjelaskan bahwa masalahnya ada pada unit daya di atap, dan ia sudah mengirim timnya untuk memeriksa. Namun, setelah beberapa saat, teknisi itu kembali menghubungi Claudio dan mengatakan bahwa ia kehilangan kontak dengan anak buahnya yang berada di atap. Mendengar ini, Claudio marah besar dan menuntut agar masalah segera diperbaiki. Kepala teknisi pun meminta maaf dan berjanji akan naik ke atap sendiri untuk memeriksa apa yang terjadi. Di sisi lain, Claudio, yang merasa frustrasi, memutuskan untuk mencoba menangani situasi ini sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi di luar sana? Apakah Claudio bisa keluar dari lift? Claudio mencoba membuka pintu lift dengan paksa. Setelah berusaha keras, ia berhasil membuka celah yang cukup untuk menyelipkan kepalanya keluar. Lift berhenti tepat sebelum mencapai lantai 7. Anehnya, tidak ada orang di sekitar yang bisa membantunya. Ia mencoba memanjat keluar melalui celah pintu, tetapi ruangnya terlalu sempit. Tak punya pilihan lain, Claudio memutuskan untuk menunggu. Saat itu, ia menerima telepon dari istrinya, Lorena. Dengan suara gemetar, Lorena mengatakan bahwa seseorang mengetuk pintu rumah mereka dengan keras. Tetapi orang itu tidak menjawab saat ditanya siapa. Claudio menyuruh Lorena menelepon polisi. Tetapi Lorena menjelaskan bahwa telepon rumah mereka tidak berfungsi. Ia pun menyuruh Lorena mengunci diri di kamar tidur untuk keamanan. Setelah menutup telepon, Claudio menghubungi seorang temannya, Stefano, dan memohon agar Stefano pergi ke rumahnya untuk memastikan kondisi istrinya aman. Stefano setuju. Meskipun memperingatkan bahwa lalu lintas yang buruk akan membuat perjalanan memakan waktu lama. Sambil menunggu, Claudio membuka ponselnya dan membaca berita. Beberapa laporan menyebutkan serangan aneh di berbagai bagian kota. Ada juga berita tentang laboratorium yang terbakar dan baru saja dievakuasi. Ia tenggelam dalam pikiran tentang berita itu hingga tiba-tiba terdengar teriakan minta tolong. Sekelompok orang panik berlari melewati lift. Salah satunya adalah Marta, rekan kerjanya, yang terjatuh tepat di depan pintu lift. Dengan wajah ketakutan, Marta memohon bantuan Claudio. Ia berusaha menarik tangan Marta untuk menyelamatkannya, tetapi sesuatu yang lebih kuat menarik Marta kembali. Dalam sekejap, Marta diseret pergi oleh makhluk yang tak terlihat. Menyaksikan kejadian itu, Claudio mulai memahami keseriusan situasi. Ketakutan mulai menyelimuti pikirannya. Dengan hati-hati, ia mendekati celah pintu untuk mengintip, tetapi tiba-tiba dua zombie muncul dan mencoba menyerangnya. Beruntung, zombie itu pergi setelah mendengar suara dari lorong. Claudio mencoba menenangkan diri sambil memproses apa yang baru saja terjadi. Tak lama kemudian, ia menerima telepon dari Stefano, yang mengatakan bahwa ia hampir sampai di rumah Claudio. Namun, panggilan itu terputus mendadak ketika terdengar suara Stefano diserang oleh gerombolan zombie di jalan. Sebelum Claudio sempat memikirkan apa yang baru saja terjadi, ia menerima panggilan lain melalui tombol darurat lift. Kali ini, kepala teknisi melaporkan bahwa ia tidak dapat menemukan anak buahnya di atap. Claudio mencoba menjelaskan apa yang ia lihat sebelumnya, tetapi teknisi itu tidak mempercayainya. Tak lama kemudian, teknisi tersebut diserang dan dibunuh oleh zombie. Kini, Claudio benar-benar menyadari betapa seriusnya situasi ini. Ketakutan yang selama ini ia abaikan mulai terasa sepenuhnya. Claudio menangis putus asa.
Keadaan semakin buruk ketika zombie berhasil masuk ke dalam lift dan mencengkeram lehernya. Dengan sekuat tenaga, Claudio meraih pegangan tangan dari dinding lift dan menghantam kepala zombie tersebut berulang kali hingga makhluk itu akhirnya tewas. Tak lama setelah itu, Claudio mendengar suara. Ia bersiap dengan pegangan tangan di tangannya, siap untuk melindungi diri. Ternyata, suara itu berasal dari Sylvia, seorang pekerja magang baru di kantornya. Dengan suara berbisik, Sylvia meminta bantuan Claudio untuk membuka pintu lift menggunakan pegangan tangan sebagai pengungkit. Sayangnya, meskipun mereka berusaha keras, keduanya tidak cukup kuat untuk membuka pintu tersebut. Masalah bertambah ketika pegangan tangan terlepas dari tangan Claudio, menghasilkan suara dentingan keras yang menggema. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara zombie mendekat. Sylvia panik dan mencoba melarikan diri sebelum para zombie menemukannya. Namun, Claudio hanya bisa menyaksikan dengan ngeri saat beberapa zombie bergegas menyerang Sylvia. Ia tidak berdaya melihat Sylvia dimakan hidup-hidup oleh para zombie. Setelah mengumpulkan keberanian, Claudio mencoba menghubungi istrinya, Lorena, tetapi tidak ada jawaban. Kegagalan itu membuatnya menangis lagi. Beberapa saat kemudian, seorang rekan kerja yang berhasil selamat, datang dengan membawa lampu sebagai alat perlindungan. Rekan kerja tersebut mencoba masuk ke lift bersama Claudio, dan mereka berusaha membuka pintu lift. Namun, usaha mereka kembali gagal, menghasilkan suara berisik yang justru menarik perhatian zombie. Zombie-zombie itu menyerang rekan kerjanya, memaksa Claudio untuk menyaksikan kejadian itu dari dalam lift. Setelah para zombie pergi, Claudio, dengan putus asa, memutuskan untuk memprovokasi mereka. Ia memanggil zombie-zombie tersebut dengan sengaja, mengejek mereka karena tidak bisa mencapai dirinya. Tindakannya berhasil menarik perhatian lebih banyak zombie, dan Claudio menggunakan pegangan tangan untuk menyerang mereka dari dalam lift. Namun, kegaduhan itu terhenti ketika ia mendengar suara teriakan dari ujung lorong. Ternyata, itu adalah Sarah, sekretarisnya, yang sedang meminta bantuan. Zombie segera menyadari keberadaannya dan menyerbu masuk ke kantor tempat Sarah bersembunyi. Claudio, tanpa bisa membantu, melemparkan arlojinya ke arah zombie-zombie itu dalam upaya sia-sia untuk mengalihkan perhatian mereka. Dalam keputusasaan, Claudio memutuskan untuk memeriksa berita di ponselnya. Di sana, ia menemukan sesuatu yang mengerikan, sebuah video dari seorang reporter wanita yang menjelaskan bahwa aparat keamanan telah menyita kamera-kamera media dan mengusir semua jurnalis dari area pusat kota. Reporter itu, yang sedang melakukan siaran langsung dari pinggiran kota, menggambarkan kekacauan total di Roma. Hal ini membuat Claudio semakin sadar bahwa situasinya lebih buruk dari yang ia bayangkan. Reporter tersebut memperingatkan pemirsa untuk tidak mencoba bernegosiasi dengan zombie dan menyarankan mereka segera meninggalkan kota. Namun, sebelum dia dapat mengatakan lebih banyak, gerombolan zombie menyerangnya secara tiba-tiba dan membunuhnya. Seolah-olah situasi belum cukup buruk, beberapa zombie berhasil mencapai pintu lift tempat Claudio terjebak. Pada saat yang sama, listrik tiba-tiba padam. Claudio melihat zombie-zombie itu mencoba masuk ke lift, ketika tiba-tiba ia mendengar suara tembakan dari luar. Semua zombie di depan pintu lift berhasil dilumpuhkan. Claudio memanfaatkan kesempatan ini untuk meminta bantuan. Ia menarik perhatian seorang petugas polisi bersenjata bernama Marcello. Setelah memastikan bahwa Claudio tidak terluka, Marcello menjelaskan bahwa ia sedang beroperasi sendiri karena kehilangan kontak dengan kantor pusat. Saat mereka berbicara, zombie lain mencoba menyerang Marcello, tetapi petugas itu dengan mudah menembaknya menggunakan senapan. Marcello kemudian mengetahui bahwa pintu lift tempat Claudio terjebak macet. Ia memutuskan untuk memperbaiki generator agar lift bisa kembali berfungsi. Sebelum pergi, ia memberikan Claudio sebuah walkie-talkie untuk memandu komunikasi mereka, dan juga sebuah pistol untuk perlindungan diri. Setelah Marcello pergi, Claudio mulai memberikan arahan melalui walkie-talkie untuk membantunya menavigasi gedung. Namun, beberapa menit kemudian, Marcello melaporkan bahwa tangga menuju lantai 9 terhalang oleh tumpukan furnitur, dan ia tidak dapat melewatinya. Claudio, yang mulai berpikir lebih tenang, segera mendapatkan ide. Ia mengingat bahwa ada pekerjaan konstruksi yang sedang berlangsung di lantai tersebut, sehingga kemungkinan besar terdapat perancah yang bisa digunakan Marcello untuk mencapai atap. Dengan informasi ini, Marcello bergerak maju, meskipun harus melewati tumpukan mayat dan menembak jendela untuk mencapai perancah. Namun, kebisingan dari tembakan itu menarik perhatian zombie lain. Dengan sigap, Marcello bersembunyi dan berhasil menyelinap tanpa terdeteksi, melanjutkan misinya untuk memperbaiki generator. Claudio tetap tak terdeteksi, tetapi ia memperingatkan Marcello melalui walkie-talkie untuk berhati-hati karena teknisi lift sebelumnya telah diserang di atas sana. Untungnya, Marcello berhasil mencapai atap dan menyalakan kembali listrik. Lampu lift kembali menyala, namun pintunya tetap macet. Dengan menggunakan senter ponselnya, Claudio mencoba melihat celah di antara pintu dan menemukan bagian yang salah tempat, yang menjadi penyebab mereka terjebak. Putus asa, ia mencoba meraihnya dengan tangan, tetapi usahanya sia-sia.
Ketegangan semakin meningkat saat zombie muncul di celah pintu dan mencoba meraihnya. Claudio dengan cepat melangkah mundur dan mengambil pistol yang diberikan oleh Marcello. Ia menembak zombie tersebut dan berhasil membunuhnya di percobaan kedua. Namun, situasi memburuk ketika lebih banyak zombie mulai bermunculan. Claudio sempat ragu untuk menembak, tetapi dorongan dari Marcello melalui walkie-talkie membuatnya kembali bersemangat. Ia maju dan menembak setiap zombie yang mendekat. Setelah pertarungan sengit, Marcello memberi selamat atas keberhasilan Claudio. Namun, Claudio merasa terguncang dan bersalah karena telah membunuh para zombie, yang sebagian besar adalah mantan rekan kerjanya. Ia bahkan mengenali beberapa dari mereka. Marcello mengingatkan bahwa zombie-zombie tersebut bukan lagi manusia, melainkan makhluk yang terinfeksi, dan tindakan Claudio adalah sebuah keharusan untuk bertahan hidup. Namun, percakapan mereka terputus saat suara zombie terdengar melalui walkie-talkie, dan Marcello kehilangan kontak. Claudio, yang sudah hampir tak tahan lagi, mulai memandangi pistol di tangannya dan mempertimbangkan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Di tengah keputusasaan,nya Claudio melihat beberapa polisi muncul di ujung lorong. Dengan penuh harapan, ia berteriak meminta tolong. Sayangnya, mereka tidak mendengarnya dan pergi begitu saja, meninggalkan Claudio dalam kegelapan. Saat malam semakin larut, rasa putus asa menguasai Claudio. Lah menodongkan pistol ke kepalanya, berteriak frustrasi, yang justru menarik perhatian zombie-zombie lain. Makhluk-makhluk itu mencoba masuk melalui celah pintu, tetapi Claudio memutuskan bahwa ia tidak ingin menyerah begitu saja. Dengan tekad terakhirnya, ia menodongkan pistol ke mulut, siap untuk menyelesaikan segalanya. Namun, di momen paling genting, suara Marcello tiba-tiba terdengar menggema dari langit-langit lift. Ia memerintahkan Claudio untuk membuka palka dan membiarkannya masuk. Hal ini membangkitkan semangat Claudio. Dengan cepat, ia meraih pegangan dan menggunakannya untuk membuka palka, menciptakan celah agar Marcello bisa masuk. Setelah membantu Marcello turun, tanpa membuang waktu, polisi itu segera menembak setiap zombie yang mencoba masuk melalui celah pintu menggunakan senapannya. Meski suara tembakan keras menggema, hal itu tidak membuat mereka kehilangan fokus. Namun, setelah suasana kembali tenang, Marcello menunjukkan luka di kakinya yang ia dapat saat diserang zombie. Ketika mereka berbincang, Claudio bertanya apakah Marcello tahu bagaimana semua ini bermula. Sebagai polisi, ia mungkin mendapat informasi dari atasannya. Marcello menjawab bahwa ia hanya diberitahu bahwa virus ini tiba-tiba muncul dan menyebar dengan cepat. Pihak berwenang mengatakan virus ini berbasis hewan, tetapi Marcello meragukan hal itu. Ia berpendapat, dengan pengobatan modern yang begitu canggih, seharusnya ada cara untuk menangani hal semacam ini. Ia menduga virus tersebut kemungkinan besar dibuat di laboratorium dan seseorang kehilangan kendali atasnya, mungkin berasal dari Tiongkok, tambahnya. Di tengah pembicaraan serius itu, Marcello tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ia mengingat lelucon dari sebuah film yang ia tonton bersama istrinya. Ia berbagi lelucon itu dengan Claudio, namun Claudio tidak menganggapnya lucu. Meski begitu, ia menjadi penasaran tentang istri Marcello. Percakapan mereka berlanjut ke kehidupan pernikahan masing-masing. Claudio mendengar beberapa cerita dari Marcello dan akhirnya menyimpulkan bahwa polisi itu mungkin bukan suami yang baik. Namun, sebelum pembahasan lebih jauh, Marcello mengisi ulang senapannya. Tiba-tiba, Marcello mulai batuk darah. Dengan suara pelan, ia mengatakan kepada Claudio bahwa ia akan berbaring dan mencoba beristirahat sebanyak mungkin. Setelah mengatakan itu, Marcello perlahan tertidur. Claudio meminta Marcello untuk tidak memaksanya melakukan hal yang mengerikan. Namun, Marcello bersikeras agar Claudio menembak kepalanya 2 kali jika ia berubah menjadi zombie. Claudio menolak mengambil pistol itu, hingga Marcello akhirnya memaksa dan mencoba menyerahkan pistol langsung ke tangan Claudio. Terjadi perkelahian atas senjata tersebut, tetapi situasi mereda ketika Marcello memukul wajah Claudio, membuat suasana kembali tenang. Beberapa jam kemudian, Marcello tertidur, tetapi Claudio masih tidak sanggup untuk menghabisinya. Namun, semuanya berubah ketika Nana mulai keluar dari luka Marcello, tanda jelas bahwa ia telah terinfeksi. Tak lama, Marcello terbangun dalam keadaan telah menjadi zombie. Claudio mencoba berbicara, tetapi ketika Marcello melompat menyerangnya, Claudio tidak punya pilihan selain menembak kepalanya beberapa kali, membunuhnya. Setelah kejadian itu, Claudio menyadari kakinya terluka. Ia segera membalut luka tersebut dengan dasinya untuk mencoba menghentikan penyebaran infeksi. Tembakan Claudio menarik perhatian gerombolan zombie yang sekarang berkumpul di depan pintu lift. Senjatanya kehabisan peluru, jadi ia menjatuhkannya dan mengambil senapan milik Marcello. Ia mulai menembak zombie satu persatu, setiap tembakan begitu kuat hingga tubuhnya terdorong ke belakang, menabrak dinding. Pada tembakan terakhir, kepalanya terbentur dan ia jatuh tak sadarkan diri. Beberapa waktu kemudian, Claudio terbangun oleh suara tembakan di lorong. Tidak ada zombie yang terlihat, hanya mayat yang berserakan di lantai. Teleponnya berbunyi, tetapi itu hanya alarm pukul 7 pagi. Ia mematikannya,
Tetapi kemudian telepon itu berdering lagi. Kali ini, panggilan sebenarnya. Dengan penuh harapan, Claudio mendengar suara Loren yang ternyata masih hidup dan selamat. Loren menceritakan bahwa ia berhasil melarikan diri dengan bantuan militer. Namun, panggilan itu tiba-tiba terputus karena baterai telepon Claudio habis. Meski begitu, kabar tersebut cukup untuk memotivasinya mencoba melarikan diri lagi. Claudio meraih pegangan besi dan mencoba mendorong bagian lift yang menghalangi pintu. Ketika ia tidak dapat mencapainya dengan baik, ia menyeret tubuh Marcello dan memanfaatkannya sebagai pijakan. Dengan usahanya, ia berhasil meraih bagian yang salah tempat itu dan melepaskannya, membuka pintu lift sepenuhnya. Setelah melalui jam-jam yang mengerikan, Claudio akhirnya bebas. Ia meminum sisa air di botolnya, keluar dari lift, dan melangkahi mayat-mayat zombie di sekitarnya. Saat berjalan di lorong, ia menemukan arloji miliknya di lantai. Ia mengambilnya dan memasukkannya ke dalam jaket sebelum melanjutkan ke lobi. Namun, di lobi, ia menemukan pemandangan lebih mengerikan. Mayat-mayat berserakan, termasuk zombie tanpa kaki yang menyeret tubuhnya ke arahnya. Claudio menarik pelatuk senapan, tetapi tidak ada peluru yang tersisa. Tanpa pilihan lain, ia menghancurkan kepala zombie dengan kakinya. Setelah berhasil keluar dari gedung, Claudio berjalan menyusuri jalan-jalan Roma yang penuh dengan mayat zombie berserakan di mana-mana. Ketika ia mencapai sebuah jembatan, Claudio menemukan sebotol susu tergeletak di tanah, di samping tubuh seorang wanita. Ia teringat permintaan istrinya untuk membawa susu sepulang kerja, sehingga ia memutuskan untuk mengambil botol tersebut. Namun, saat ia mengambilnya, wanita itu tiba-tiba bangun dan meraih kakinya. Claudio mundur dengan sigap, bersiap membela diri menggunakan botol susu. Namun, sebelum ia sempat bertindak, zombie itu jatuh mati terkena tembakan dari militer yang berada di atap terdekat. Film berakhir dengan Claudio mengangkat tangannya tinggi-tinggi, berharap militer mengizinkannya masuk ke zona karantina. Kesimpulan dari cerita ini adalah perjuangan hidup di tengah kekacauan memaksa seseorang untuk menghadapi ketakutan terdalamnya dan menemukan keberanian yang tak terduga. Claudio, yang awalnya hanyalah seorang pekerja biasa, akhirnya menunjukkan bahwa tekad dan harapan bisa menjadi senjata paling ampuh dalam menghadapi situasi yang tampaknya mustahil. Film ini mengingatkan kita bahwa di tengah kegelapan, selalu ada harapan untuk bertahan dan menemukan jalan keluar. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.